35. Kemudian terkait dengan standar deviasi itu dispersi atau sebaran datanya. Memang di Sheffield ini menyebar lebih dispersi data itu lebih tinggi daripada di Tionesta, Kemudian itu minimum value-nya di Sheffield 26, di sini 23 ya. Dan median bisa kita lihat di Sheffield 32, di di Sheffield 36, di Tionesta adalah 32. Baik, jadi apa yang kita apa yang kita lihat di sini di hasil keluaran dari software ini, kita bisa melihat the shape of distribution-nya, ya, bentuk dari distribution-nya. Ya, kalau kita lihat ini kan, ya ini kemudian naik, kemudian turun ya. Kalau ini distribusinya lebih lebih tidak beraturan ya. Ini naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, kemudian naik lagi ya. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat juga konsentrasi datanya. Kalau di Tionesta ini konsentrasinya kan di sekitar ini 32 ini ya. 32 ini konsentrasinya. Ya, kemudian next, setelah kita membahas mengenai dot plot, kita juga bisa membahas mengenai posisi ya. Mengenai posisi. Standar deviasi merupakan sebuah konsep statistik yang paling banyak digunakan untuk mengukur dispersion atau sebaran. Nah, kita ada alternatif ya. Alternatifnya itu ada 3, yaitu quartiles, deciles, dan percentiles. Nah, bagaimana cara menentukan location of a percentile? Itu ada rumusnya. Ya, lokasi dari percentile adalah n plus 1 p dibagi 100 ya. Apa yang dimaksud dengan quartile? Quartile itu datanya itu dibagi menjadi 4 equal parts. Jadi 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, kalau ada quartile 1 itu berarti semua nilai di bawah area 25% ya. Itu Q1. Berarti kalau Q3 berarti semua nilai di bawah 75% ya, 25, 50, 75, 100 ya. Kalau Q3 ya, kalau Q3 berarti di bawah 75%, kalau Q4 berarti di bawah 100% atau mencakup semuanya. Kalau percentile itu divide a set of observations into 100 equal parts ya. Jadi kalau percentile itu kita kita bagi ya 100%, katanya menjadi 100%. Misal IP kamu IP kamu itu terletak di 92 ranking 92 percentile. Itu berarti IP kamu itu jauh lebih tinggi dari 92% mahasiswa, tetapi ada sekitar 8% dari mahasiswa yang IPK-nya lebih tinggi dari IP kamu ya. Ini kebalik nih penjelasannya. Kalau decile itu berarti divide a set of observations into 10 equal parts. Jadi ada 100%, kita bagi menjadi 10 ya. Contohnya misalnya IP kamu terletak di 8 decile ya, berarti IP kamu itu lebih tinggi dari 80% students, tetapi IP kamu lebih rendah daripada 20% student di kampus ya. Oke, misalnya kita ingin menentukan ya. Kita ingin menentukan lokasi ya. Kita ingin menentukan lokasi dari percentile, tinggal kita masukkan. Misalnya kalau kita ingin menghitung median, median itu kan sebetulnya kan tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti percentile ke-50 ya. Percentile ke-50 ya. Berarti tinggal kita masukkan di sini 50, n-nya nanti berapa. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, ini kita berikan contoh, misalnya ini adalah komisi yang diterima oleh sales ya, 15 orang sales di perusahaan namanya Solomon ya. 2038, kemudian 1758, 1721, 1637, 2097 dan seterusnya. Nah, kita diminta mencari median the first quartile. First quartile itu lokasinya di mana? Tadi kan 25% ya. Kemudian the third quartile itu berarti Q3 itu berarti 75% ya, from the commission earned ya. Nah, langkah pertama kita urutkan dulu datanya dari the lowest to the highest ya. Kemudian
kita bisa menghitung the first and third quartile ya. Kalau the first quartile berarti kan 25% nih. N-nya 15. Jadi 15 tambah 1 dikali seperempat, ketemulah 4. Berarti lokasi dari the Q1 atau the first quartile adalah keempat ya, data keempat. Itu berarti ini 1 2 3 4 ya, 1721. Kemudian bagaimana dengan Q3, third quartile? Itu berarti lokasi dari 75 ranking ke 75% ya. N plus 1 kali P per 100 ya, 15 plus 1, 75 per 100, ketemulah 12. Jadi lokasi dari Q3 adalah ke-12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 05 ya. Jadi itulah lokasi Q1 dan Q3 ya, Q1 dan Q3. Nah, di angka yang kita pakai ini jumlahnya ternyata ganjil. Bagaimana kalau jumlahnya genap? Nah, ini misalnya ada contoh ini ya, jumlahnya adalah 6, N-nya 6. Kita diminta mencari lokasi Q1. Nah, Q1 berarti N-nya 6 plus 1, 25 per 100, ketemu 1,75. 1,75 itu kan berarti di antara ini kan. Lokasinya bukan 1, tapi juga bukan 2. Tapi lokasinya 1 lebih 0,75. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah rumusnya ini, 43 ditambah dengan ini 0,75-nya dikali selisih antara 61 dikurangi 43 ya. 61 dikurangi 43. Ya, ketemulah L25 yaitu 56,5. 56,5. Baik, teman-teman. Sebetulnya untuk menghitung seperti ini memang bisa dengan cara manual, tetapi kita juga bisa menggunakan software. Kalau software yang dipakai Profesor Lin kan Minitab. Ini coba saya tunjukkan software Stata ya. Ya. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Pak. Software-nya sudah kelihatan ya. Jadi seperti di Excel, maka kita juga akan memasukkan observasi dulu. Misalnya ini ya. Nah, ini misalnya ini adalah observasinya. Kelihatan nggak observasinya? Nggak kelihatan? Enggak, Pak. Sudah, Pak. Tadi sudah. Tadi kelihatan observasinya? Ya, kelihatan. Oke. Saya kira harus ganti share screen filenya. Share screen. Mana tadi? Oh, ini. Ya. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, ini adalah data yang saya masukkan ke software namanya Stata. Pertama tadi kita di awal-awal tadi yang membuat dot plot tadi ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat angka-angka yang saya masukkan. Kemudian yang kedua ini commission ini ya. Commission tadi 15 komisi yang diterima oleh 15 broker di Solomon tadi, perusahaan Solomon tadi ya. Nah, bagaimana cara menemukan mean, median, standard deviation, kemudian Q1, Q3 dari data ini? Kita masuk ke sini. Ya, kita masuk ke sini. Ya, sudah kelihatan ya? Oke. Tinggal diketik. Ini seperti, saya nggak tahu ya, seperti kita membuat perintah gitu ya, coding gitu ya. Jadi ada perintah-perintah yang harus kita ketik, summarize, kita pilih commission, kita klik detail. Ya, ketemulah ini. Ya. Q1 25% ketemu, mediannya 50% ketemu, 75%-nya berarti Q3 ketemu,
Ya, ini sama dengan yang kita hitung tadi manual tadi 1721 2205. Observasinya 15, min-nya ketemu 1947, standar deviation-nya adalah 298. Kemudian kita juga bisa melihat kecondongannya ya, skewness and kurtosisnya ya. Skewness dan kurtosisnya. Kita juga bisa menghitung ya. Nah, ini juga kelihatan. Ya, Summarize, Tionista, dan Sheffield. Data apa tadi? Jumlah mobil yang diservis di dua bengkel tadi ya. Tionista observasi ada 24, min-nya 31, ya. Standar deviation-nya 4,11. Ya, minimumnya 23, maksimumnya 39. Ya, begitu pula dengan Sheffield. Ya. Jadi adanya software ini akan memudahkan teman-teman untuk mengolah data ya, untuk mengolah data. Kemudian ini summarize Tionista Sheffield tapi dalam bentuk detail. Jadi kita bisa menemukan mediannya misalnya 32 di Tionista, sedangkan di Sheffield mediannya adalah 36 ya, 36. Mediannya adalah 36. Baik, saya kembali lagi ke PPT. Oh, delik di bawah. Ya, saya kembali lagi ke PPT ya. Jadi apa yang apa namanya tadi? Ya, kita kembali ke sini ya. Nah, apa yang ditemukan, apa yang ditampilkan oleh software ini juga bisa ditampilkan oleh software yang saya tunjukkan tadi ya, yaitu menggunakan stata ya. Kemudian menghitung position ini juga quartile Q1 ya, kemudian Q3 itu juga bisa kita pakai software ya, stata ya. Ini akan menghasilkan apa namanya itu angka yang sama. Next, kita masuk ke box plot ya. Jadi kita belajar dot plot, kemudian position. Sekarang kita belajar box plot. Ya, box plot ini merupakan graphical display. Ya, basisnya adalah Q1, kemudian Q3, median, dan kita juga harus memiliki minimum and maximum value ya. Dari sini kita bisa apa namanya itu melihat konsentrasi dari data itu di mana ya. Misalkan ini Alexander Pizza ini memberikan free delivery ya, within 15 miles ya. Kemudian Alex the owner want some information on the time it takes for delivery ya, berapa menit kira-kira untuk mengantar pizza. How long does a typical delivery take ya, within what range of time will most deliveries be completed? Ya, for a sample of 20 deliveries, he determine the following information. Ya, jadi si Andrea ingin menganalisis waktu yang diperlukan untuk mengantar pizza ya. Kita lihat dari 20 hantaran, minimum value-nya, minimum waktu yang dipakai paling cepat adalah 13 menit, sedangkan waktu yang dipakai untuk mengantar 30 menit ya. 25% atau Q1 itu lokasinya di 15 menit, Q2 lokasinya di 22 menit, sedangkan mediannya adalah 18 menit. Develop a box plot for the delivery times. What conclusion can you make about the delivery time? Ya. Ya, pertama kita diminta untuk membuat box plot ya. Ya, tadi kan minimalnya adalah 13 apa namanya itu menit ya. Minimum value-nya di sini ya 13 menit, sedangkan maximum value-nya di sini ya. 30 menit. Nah, ini pakai skala dengan interval 2 ya, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Median, ya median tadi sudah ditentukan ya. Mediannya 18 menit, kemudian Q1-nya
itu terletak di berapa tadi? 15 menit, sedangkan Q3 terletak di 22 menit. Ya, jadi Q1, Q3, kemudian di sini median. Nah, inilah box plot-nya, teman-teman. Inilah box plot-nya, teman-teman. Ya. Nah, dari box plot ini, interquartile range-nya adalah 7 menit ya. Dari 15 menit ke 22 menit. Itu berarti kita menemukan interquartile range-nya sekitar 7 menit. Dan 50% dari delivery itu between 15 to 22 minutes ya. Ya, dari box plot ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata 50% hantaran pizza itu terletak di 15 sampai 22 menit ya. Lainnya tersebar ya di bawah 15 menit dan di atas 22 menit ya. Mengantar pizza ini cukup penting, teman-teman. Waktu mengantar pizza ini cukup penting karena kalau waktu mengantar pizzanya ini cukup lama, nanti memang dari sisi customer-nya ya, kepuasannya bisa berkurang, kemudian pizzanya menjadi kurang begitu hangat dan seterusnya. Apalagi di negara Eropa yang misalnya cenderung misalnya kalau pas winter ya suhunya sangat dingin dan seterusnya. Jadi waktu mengantar pizza ini memang benar-benar dianalisis oleh pemilik restoran ya, pemilik restoran. Nah, kita juga bisa menggunakan software ya, menggunakan software yang bisa dipakai untuk membuat box plot ini ya. Ini adalah tampilan dari software yang bisa kita lihat di sini ya. Oh, sorry. Kita juga bisa membuat ini datanya lain ya. Ini saya tunjukkan lagi aja. Seperti stop share lagi. Bagaimana cara membuat box plot dengan bantuan software ya. Saya share lagi. Ya, saya menggunakan data profit ya, profit ya, data profit. Dan age ya. Oh sorry, saya menggunakan data age ya. Age ini akan kita buat box plotnya ya. Kira-kira age ini mengumpul di mana dan kita perlu mencari Q1, kemudian median, Q3, kemudian mediannya juga ya. Nah, kita masuk ke sini. Ya, kita summarize dulu. Summarize dari age. Kita pakai detail. Ya. Nah, tadi untuk membuat sebuah box plot, maka kita perlu Q1. Ini sudah ketemu di posisi 40 ya. Kemudian Q3 di posisi 52,5. Kemudian mediannya di posisi 46 ya. Kemudian minimumnya adalah 21, kemudian maksimumnya adalah 73 ya. Ya, ini adalah komen yang bisa kita pakai untuk membuat box plot ya, graph box age ya. Jadi kita tinggal masukkan komen ini, perintah ini, graph box age. Nanti software akan menampilkan box plot ya untuk kita ya. Nah, ternyata 50% dari umur yang ada di data yang kita miliki itu terkonsentrasi di sini rekan-rekan ya. Tadi kan medianya di sini 46 ya. Medianya di 46. Kemudian Q1-nya adalah 40. Sedangkan Q3-nya adalah 52,5. Ini box plot-nya kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak, yang Kelihatan, bagian ya? edge itu ya kelihatan. Bukan, gambarnya kelihatan, gambar kotak blok biru Oh ini. enggak Pak, enggak Oh, kelihatan. sebentar. Berarti ini saya harus, Masya Allah, stop share dulu, terus, aduh, sebentar, agak repot ini. Oh, ini. Saya harus ganti share lagi ya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, dari perintah tadi, grab box age, maka pihak software akan otomatis memunculkan box plot-nya ini ya.
Nah, tadi kan Q1-nya 40. Untuk membuat box plot kita perlu 5 nilai ya. Minimum, maksimum, kemudian apa namanya itu Q1 di 40, Q2, Q3 di 52,5 dan median di 46. Ya, 50% umur yang ada di data kita itu terletak antara umur 40 sampai 52,5. Ya, 40 sampai 52,5. Ya, konsentrasinya di sini ya, konsentrasi di sini. Baik, ini kalau saya mau kembali lagi ke PPT harus share lagi berarti. I see. Ganti file nggak bisa ya. Kelihatan PPT saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, jadi memang harus kalau mau ganti file harus stop share terus diklik lagi ya. Oke. Ya, nah ini ketemu. Ini softwarenya beda. Saya menggunakan Stata, Profesor Lin menggunakan Minitab. Tapi kalau kita lihat ini sama ya. Q1-nya 40, Q3-nya 52,75, medianya 46 ya, maksimum di 73, minimum di 21 ya. Ya, box plotnya di sini ini konsentrasi 50% ya. Ya. Nah, next kita bicara mengenai skewness ya. Skewness ini kecondongan ya, kecondongan. Shape-nya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ini simetrik ya, simetrik ya. Kalau ini ternyata positively skewed ya. Jadi apa namanya itu datanya itu banyak di sini. Kemudian ini negatively skewed ya, datanya banyak banyak berada di observasi ini. Kemudian ini adalah bimodal ya, bimodal ya. Nah, bagaimana menghitung skewness? Ya, ini ada formula untuk menghitung skewness ya, 3 kali X bar. X bar ini berarti min ya, kemudian dikurangi median dibagi dengan standar deviasi atau S ya. Value near 3, negative 3 itu indicates considerable negative skewness ya. Ya, value 1,63 indicates moderate positive skewness ya. Kalau 0 ya, kalau percent coefficient of skewness-nya 0 berarti distribusinya simetri ya, simetri. Ini adalah earning per share dari 15 software companies ya, mulai dari 0,09 sampai 16,4. Kita diminta menghitung skewness-nya. Pertama kita menghitung min-nya dulu, dijumlah dibagi dengan 15 ketemu 4,95. Yang kedua adalah kita hitung standar deviasi ya. Dari ini 0,09 dikurangi 4,95 terus ya sampai ketemu apa namanya 5,22 ya. Kemudian find the median ya. Median ini ketemu middle value-nya adalah di 3,18 ya. Dan untuk menghitung skewness-nya tinggal dimasukkan aja 3 kali 4,95 dikurangi 3,18 dibagi 5,22 ya. Ketemulah 1,017 ya. Ya. Menggunakan software juga hampir mirip ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi, kenapa kita belajar mengenai konsentrasi dari data? Karena kita ingin melihat data kita itu nanti itu seperti ini bentuknya, ya, atau seperti ini, condong ke kiri atau condong ke kanan seperti ini, ya, atau bimodal seperti ini. Nah, ini biasanya nanti teman-teman ketika skripsi sebelum teman-teman itu apa namanya datanya itu diolah, teman-teman bisa mencermati dulu bentuk dari data. Misalnya teman-teman ingin meneliti pengaruh, kita pakai contoh yang simpel aja ya, pengaruh umur terhadap tinggi badan, ya, pengaruh umur terhadap tinggi badan. Kalau data yang teman-teman kumpulkan, misalnya teman-teman satu kelas itu ditanya umurmu berapa, umurmu berapa, umurmu berapa, ditanya, ya kan? Kemudian tinggi badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kemudian kita bikin plot di sini, kita bisa lihat cermati dulu bentuk datanya. Apakah simetrik ya? Simetrik itu berarti misalnya ada yang tinggi badannya 150 di sini dan naik 155 tersebar merata ya. Tersebar merata seperti ini, nanti ada juga konsentrasinya di sini ya. Di sini kemudian nanti mulai tinggi 175, 180 itu mulai jarang lagi. Nah, itu nanti berarti menjadi simetrik ya. Kalau ternyata dari satu kelas itu banyak yang tinggi badannya itu 155,
terkonsentrasi di sini, maka nanti ada positively skewed ya. Nah, jadi itu gunanya melihat posisi, kemudian melihat dispersi, yaitu untuk mengetahui data kita itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau kita sudah memiliki bekal, oh data kita ternyata bentuknya simetris, oh ternyata condong ke positif, condong ke negatif, maka kita bisa masuk ke konsep yang kedua, yaitu kita ingin describing relationship between two variables ya. Nah, biasanya peneliti itu ingin meneliti hubungan antara dua variabel. Tadi yang paling gampang adalah bagaimana pengaruh umur terhadap tinggi badan. Nah, data dari tinggi badan di plotting dulu. Kemudian kita cari mediannya, kita cari min-nya, kita cari standar deviasinya, dan seterusnya dalam satu kelas itu. Kita cek apakah datanya itu simetrik, apakah datanya itu positively skewed atau negatively skewed, kita cek dulu ya. Nah, untuk mencari atau melihat hubungan dari dua variabel, kita bisa meminta bantuan membuat scatter diagram ya. Kita bisa menggunakannya secara manual atau kita bisa menghasilkannya secara manual atau kita bisa meminta bantuan dari Stata ya, atau software untuk bisa menghasilkan scatter diagram. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang penting ya. Ini adalah hal yang penting ya. Setelah tahu Q1, kemudian Q3 median, min, standar deviasi, kemudian tadi bentuknya seperti apa ya, itu kita biasanya akan mulai masuk di sini. Kita ingin sebagai peneliti nanti, kita ingin meneliti hubungan dua variabel ya. Misalnya teman-teman ingin meneliti bagaimana hubungan umur bis dengan maintenance cost, ya, dengan maintenance cost. Nah, sebagai peneliti kita pasti akan memiliki dugaan. Dugaan itulah yang disebut dengan hipotesis. Hipotesisnya begini: kalau umur bisnya itu semakin tua, saya menduga biaya perawatannya semakin mahal. Itu berarti kamu menduga dua variabel itu berhubungan positif. Nah, untuk bisa ngetes dugaanmu itu, kamu kan harus mengumpulkan data. Kamu pergi ke garasi bis Raja Wali di Banyuanyar sana. Kamu pergi ke Joyotakan, garasi bis Raya. Kamu pergi ke garasi bisnya Sun di daerah mana itu dekat Solo Baru itu. Terus kamu tanya, Pak, umurnya bis ini berapa, Pak? Ya, umur bis saya 10 tahun, Mas. Oh, biaya per tahun berapa? Terus di garasi bisan itu kamu tanya lagi, Pak, kalau yang ini umurnya berapa? Oh, ini umurnya 8 tahun. Ya. Kemudian biaya untuk perawatannya berapa, Pak, yang umur 8 tahun? Terus kamu pergi lagi ke garasi bis raya, kamu tanya di situ. Nah, ternyata semakin tua umur bis, maka biaya yang dikeluarkan untuk perawatan semakin mahal. Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Karena kita bisa melihat dari korelasi atau hubungan antara umur bis yang kita plot di sumbu X dengan cost-nya yang kita plot di sumbu Y. Kalau umur bisnya 1 tahun, cost-nya di sekitar 3.000. Umur bis 2 tahun, ya umur bis 2 tahun ya misalnya di garasi bisan kamu dapat data, oh cost-nya sekitar 3.900. Umur bis 2 tahun di Raja Wali, ternyata cost-nya 4.200. Ternyata di Raya, cost-nya beda lagi, yaitu sekitar berapa ini? Ya, 5.000-an lah, 5.000-an. Jadi umur bis yang sama pun ternyata itu bisa beda-beda cost-nya. Kenapa kok bisa beda-beda? Berarti kita harus cari lagi data lebih mendetail. Merek bisnya apa, Pak? Apakah Mercedes-Benz? Apakah Hino? Apakah Scania? Oh, ternyata spare part-nya Scania lebih mahal. Scania itu buatan Swedia. Karena buatan Swedia mungkin tidak banyak spare part yang masuk ke Indonesia. Sun itu banyak sekali bisnya itu mereknya Scania ya, mesinnya pakai Scania. Nah, mungkin kalau pas bisnya ada yang rusak, sebetulnya rusaknya misalnya ini ya, ganti kampas rem di tahun kedua ya, ganti kampas rem. Karena tidak banyak spare part Scania yang beredar di Indonesia, harga kampas remnya Scania itu jauh lebih mahal dari
kampas remnya Mercedes-Benz atau mungkin Hino yang mungkin atau Volvo yang mungkin sudah sedikit lebih banyak familiar di Indonesia sehingga spare part-nya lebih mudah ditemui dan harganya lebih mudah. Ya, umur 3 tahun, ternyata di garasi Bisan itu punya bis dengan umur 3 tahun, dia 6.000. Tapi di raya itu cukup sekitar 5.800 ya. Umur 4 tahun, wah ini ternyata sudah hampir 2 kalinya nih ya, sudah hampir 2 kalinya ya kenaikannya ini. Dari umur 2 tahun itu sekitar 5.000, 4.000 sampai 5.000, tapi di umur 4 tahun itu sudah hampir 8.000 dan seterusnya. Nah, ternyata kita bisa menemukan hubungan positif. Nah, inilah yang ingin kita buktikan sebagai peneliti. Benar nggak toh dugaan saya tadi? Kalau umur bis semakin tua, maka maintenance cost dari bis itu akan semakin mahal. Itu yang ingin kita teliti. Next, ini adalah hubungan positif. Nah, bagaimana dengan hubungan negatif? Kita lihat harga mobil, sumbu Y, sumbu X-nya adalah odometer. Odometer itu mobilnya sudah jalan berapa kilometer. Dugaan kita bagaimana? Kalau mobil semakin capek, ya dipakai wirawiri, sehari-hari dipakai jalan jauh, otomatis harganya akan semakin turun. Ya, semakin banyak mobil itu dipakai untuk jalan, ya, otomatis harganya semakin turun. Berarti kita sedang membuat dugaan hubungan negatif antara dua variabel, yaitu apa? Semakin tinggi odometer atau semakin sering mobil itu dipakai jalan, maka harganya akan turun. Nah, kita lihat. Nah, kita tanya itu dealer-dealer mobil, Pak, punya mobil? Ya, boleh lihat odometernya? Boleh. Ya, mobil ini mobil yang sama, makanya kita asumsikan mobilnya sama ya. Misalnya Kijang diesel gitu ya. Oh, baru jalan 10.000. Oh, harganya 5.600 Pak ini, Mbak ini, Mas ini. Terus next, kita cari lagi. Ketemu di dealer lain, mobil Kijang Innova-nya sudah jalan 50.000 kilo. Berapa Pak harga yang ditawarkan? 4.000 aja. Nah, sama-sama Kijang Innova, yang satu baru jalan 10.000 kilo, yang satu sudah jalan 50.000 kilo. Jadi mobilnya sudah capek. Ya, mungkin banyak spare part yang sudah menanti untuk diganti. Ya, karena sudah jalan 50.000 kilo. Nah, kemudian jalan 30.000 kilo, wah, pergi ke dealer lain, wah, jalan 30.000 kilo, Kijang Innova-nya dijual di harga sekitar sekian, 4.800, 4.400, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita setelah menemukan data itu, kita plot di sumbu X dan sumbu Y, ternyata kita bisa membuat kesimpulan, ya, semakin tinggi atau semakin besar, semakin capek sebuah mobil, maka harga mobil itu semakin murah. Next, nah kalau kita lihat ini nggak beraturan, ya scatter diagramnya nggak beraturan. Apa yang ingin di-capture oleh peneliti ini? Ternyata peneliti ini memang ingin menghubungkan apa ini namanya? Bagaimana pengaruh misalnya ya, pengaruh tinggi badan terhadap gaji. Teman-teman bisa menyimpulkan nggak ini? Ada hubungan positif, negatif, atau tidak beraturan? Pengaruh tinggi badan seseorang dengan gaji. Ternyata ini misalnya nih, ya, orang tua kelas B disurvei, ya, ada yang tinggi badannya itu 55 inci. Gajinya berapa, Pak? Oh, gaji saya 85.000. Ya. Terus ada juga yang tinggi badannya 55 inci disurvei. Gajinya berapa, Pak? Oh, gaji saya 125.000. Jadi tinggi badan yang sama, ya kan? Tinggi badan yang sama, tetapi ternyata gajinya jeglek. Ada yang dapat cuma 85.000, ada yang dapat 124.000. Nah, ternyata tinggi badan semakin tinggi, misalnya kita lihat ini ya, ada 61, 62, 63, ternyata gajinya juga ya tidak beraturan, ada yang 95.000, ada yang tetap 90.000 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dua variabel ini kok tidak bisa kita prediksi hubungannya, apakah positif atau negatif. Ya. Jadi kalau kita teliti mungkin nanti kalau kita masukkan ke software,
kemungkinan tinggi badan itu tidak berpengaruh kepada gaji. Tetapi kalau ini, yang ini kita masukkan odometer ini, kalau kita running nanti datanya, mungkin kita bisa membuktikan hipotesis kita. Kenapa itu? Udahnya hubungan negatif antara jumlah odometer dengan harga mobil. Dan ini juga umur bis dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan, ini hubungannya positif. Nah, kalau yang ini ternyata peneliti menyimpulkan ini kok nggak ada hubungannya ya. Nah, itulah teman-teman inti dari skripsimu nanti itu biasanya adalah di 3 hal ini. Ya, 3 hal ini. Teman-teman mungkin akan menemukan hubungan 2 variabel yang positif, ada juga yang negatif, ada juga yang tidak signifikan. Ya, ada juga yang tidak signifikan. Pak, bagaimana kita membuat hipotesis, membuat dugaan? Nah, untuk bisa membuat dugaan, itu, karena ini teman-teman masih S1, sebaiknya teman-teman mendasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya. Ya, mendasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya. Ini untuk mempermudah teman-teman. Nah, misalnya begini, sudah ada penelitian, ya, sudah ada penelitian misalnya pengaruh apa namanya itu net income terhadap harga saham ya. Semakin tinggi net income ternyata semakin tinggi harga saham. Ini teorinya apa ini? Teorinya namanya signaling theory. Wah, ada sinyal bagus dari perusahaan ya. Kenapa kok bagus? Karena net income-nya tinggi. Kalau net income tinggi berarti kan ada 2 hal. Bisa perusahaannya itu bagus banget dalam mengelola expense-nya ya, sangat efisien, atau memang perusahaan sangat lihai dalam menjual barang, ya kan? Itu kan ujungnya nanti 2 kan? Semakin tinggi barang yang bisa dijual, jasa yang bisa dijual, produk yang bisa dijual, semakin tinggi revenue, semakin tinggi gross profit, ya kan? Semakin tinggi net income. Atau sebetulnya dia menjual barang ya dikit-dikit aja, tapi tidak spektakuler, tetapi ternyata dia bisa menemukan formula yang pas untuk mengefisienkan produksinya, untuk mengefisienkan biaya-biaya yang lain, biaya produksi, biaya-biaya yang lain bisa diefisienkan, sehingga net income-nya tinggi. Kemudian muncullah teori signaling. Semakin tinggi net income itu memberikan sinyal kepada pelaku pasar bahwa perusahaan adalah perusahaan yang bagus, prospeknya berkualitas. Nah, harga sahamnya bagaimana? Harga sahamnya pasti akan naik. Nah, jadi teman-teman akan membuat dugaan itu, hipotesis itu berdasar penelitian dan teori di masa lampau. Mungkin teman-teman sudah bisa menemukan penelitian-penelitian sebelumnya. Ini loh penelitian dari si A, si B, si C sudah menemukan. Saya juga ingin meneliti teman-teman kumpulkan data. PTA, PTB, PTC, PTD dikumpulkan datanya, di-download ya, dari Bursa Efek atau di-download dari websitenya masing-masing itu, dicek net income-nya berapa tahun ini, kemudian harga sahamnya berapa tahun ini, tahun kedua net income-nya berapa, harga sahamnya berapa, itu dikumpulkan, kemudian teman-teman istilahnya itu bisa pakai scatter ini ya untuk apa namanya itu memprediksi ya bagaimana hubungan dari 2 variabel itu. Pak, kita masuk ke software lagi, mau izin share screen lagi. Mana tadi software saya? Oke. Misalnya ini ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. baik. Oke, saya ingin mencoba ini. Mengetahui hubungan antara age dengan profit. Ya. Apakah ada hubungan antara umur dengan profit? Oke, sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan ke teman-teman. Data yang saya download ini adalah data penjualan mobil ya. Penjualan mobil ini ada umur yang membeli, profit ini berarti keuntungan dari mobil yang dijual itu, lokasi, vehicle type ini berarti jenisnya, previous ini apa saya agak lupa ini. Previous ini kelihatannya pernah membeli mobil apa tidak di tahun-tahun sebelumnya. Ya, oke, mari kita lihat. Apakah kalau umurnya si pembeli itu semakin tua, profit yang dihasilkan semakin besar? Kok bisa membuat dugaan seperti itu, Pak Boim? Jadi begini, semakin tua pembeli,
itu asumsinya, ini asumsinya. Kita membuat asumsi bisa berasal dari teori, bisa berasal dari penelitian sebelumnya ya. Kita mengasumsikan, kita memprediksi, kita menduga semakin tua seseorang, umur seseorang, maka dia akan memiliki pendapatan yang semakin tinggi. Misal anak-anak lulus S1, dapat gaji 5 juta. Tapi ada juga umurnya sekitar berapa itu? Berarti 21, 22 tahun gitu ya, 23 tahun gitu kan. Tapi ada juga ada orang yang sudah berumur 35 tahun, ternyata gajinya 50 juta. Ya kan, gajinya 50 juta. Mungkin dia sudah di level vice president, di level seterusnya. Ada juga yang umurnya misalnya 45, 50, dia sudah di level presiden atau presiden direktur atau direktur utama, gajinya lebih tinggi lagi. Nah, ketika anak lulusan S1 tadi mau beli mobil karena gajinya rendah, ya kan? Karena gajinya rendah, kemungkinan dia akan membeli mobil-mobil yang memang bukan tergolong mobil mewah. Mungkin bisa membeli mobil Honda Brio, ya harganya kan mungkin 170-an juta, atau Toyota Calya yang harganya mungkin sekitar 150 juta. Tetapi bagi orang yang sudah penjelasannya saya tambah lagi begini. Ketika Honda atau Toyota itu menjual Honda Brio sekitar 170 juta dan Toyota menjual Calya sekitar 150 juta, margin keuntungannya mungkin oke, kita pakai asumsi ya, margin keuntungannya 10%. Ya. Karena kenapa kok 10%? Kenapa kok rendah, Pak? Oh, karena mungkin di sini pemainnya banyak. Pesaingnya banyak, ada Datsun Go, ada Toyota Calya, Daihatsu, Sigra, kemudian ada Nissan March, pokoknya pemainnya banyak di sini yang main di situ. Ya, dengan harga segitu pemainnya banyak. Suzuki ada juga Ignis dan seterusnya. Jadi ada pemain banyak di situ sehingga margin yang didapat mungkin rendah. Oke, ternyata yang umur 50 tahun lagi yang sudah menjadi presiden direktur tadi dengan gaji 75 juta per bulan, 100 juta per bulan itu tidak tertarik untuk membeli Toyota Calya tadi. Ya mungkin karena beliau presiden direktur, beliau berkeinginan untuk memiliki mobil yang lebih aman. Ya. Airbag-nya harus komplit. Tidak hanya airbag di setir saja, tetapi juga airbag sampai ke di pintu-pintu penumpang. Kemudian fitur-fiturnya harus jelas ya, anti selip ya, dan seterusnya. Nah, ternyata mobil dengan spek seperti itu ya, nyaman dikendarai misalnya ya, itu ternyata hanya diproduksi oleh beberapa saja. Misalnya di situ ada mungkin Toyota Camry atau Honda Accord ya. Atau mungkin kalau Mercedes-Benz sudah seri C atau E, BMW berarti sudah seri 5 gitu ya. Nah, ternyata mobil-mobil yang bermain di segmen itu ya, ternyata harganya memang tinggi sekali. Ya, sudah bukan di harga 150-an ya. Camry itu sudah 700-an, BMW seri 5 itu mungkin sudah 1 miliaran. Ya, Accord itu juga mungkin 700-an dan seterusnya. Ternyata margin dari mobil ini ternyata misalnya tidak 10%. Ya, Toyota, Honda, BMW, Mercedes mematok margin 20%. Mungkin karena nggak banyak pesaingnya, dan memang itu peminatnya memang tidak sebanyak Toyota Calya atau Honda Brio tadi. Nah, dari situ kemudian si peneliti membuat hipotesis, membuat dugaan. Oh, kalau begitu, semakin berumur si pembeli mobil, maka profit yang dihasilkan oleh tukang mobil tadi, si dealer tadi, itu pasti akan lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, kita ingin membuat hubungan positif. Kita ingin membuat dugaan positif antara age dengan profit. Ya, sekarang kita coba bikin scatter diagramnya. Scatter antara age dengan profit. Ya, sudah kelihatan? Oh, ini harus saya stop lagi ya. Stop sharing, share screen lagi. Nah, sudah kelihatan teman-teman scatternya? Sudah, Pak, sudah. Sebentar, ini saya kebalik ini. Balik, sorry. Scatter Y-nya dulu, yaitu profit.
age. Ya, saya share lagi. Ya, ini adalah kita tadi menduga semakin berumur si usia pembeli mobil, maka profit yang dihasilkan oleh dealer akan semakin tinggi. Ya, ini memang kalau kita lihat memang ada gerakan menuju ke apa namanya itu kuadran positif ya. Nah, kalau kita lihat ini memang di sini ada yang menjadi outlier, ya, ada yang mungkin menjadi outlier ya di sini ya. Ya, tetapi kalau kita lihat konsentrasi dari data yang kita miliki tadi, ternyata ini memang bergerak ke arah positif ya hubungannya ya. Semakin berumur orang yang membeli mobil, maka profitnya juga akan semakin tinggi, semakin tinggi. Ya, jadi itu apa namanya pentingnya membuat scatter diagram. Nah, begini rekan-rekan, kadang-kadang apa namanya itu kadang-kadang apa namanya itu mahasiswa itu panik ketika apa? Bentar, saya share lagi aja. Nanti pada saat skripsi, terus mana tadi? Scatter profit age. Share screen lagi. Ya. Jadi begini, kadang-kadang itu mahasiswa panik pada saat skripsi itu begini. Pak, saya itu menduga, Pak, hubungan antara umur dari pembeli dengan profit yang didapatkan oleh dealer itu positif, Pak. Semakin tua orang yang membeli, maka mobil yang dijual oleh dealer itu juga semakin mewah dan semakin mahal, sehingga profitnya lebih tinggi, Pak. Ya, teorinya apa, Mas? Teorinya ini, Pak. Terus kemudian pakai teori mungkin barang mewah dan seterusnya, gitu ya, luxury goods dan seterusnya, misalnya itu teori marketing dan seterusnya, gitu. Tapi ternyata hubungannya kebalik. Ternyata hubungannya kebalik, Pak. Kebaliknya bagaimana? Semakin berumur, semakin tua si pembeli, ternyata profit yang dihasilkan semakin kecil. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa panik di sini. Wah, Pak, tidak sesuai teori hasil saya. Saya menduga jadi semakin berumur si pembeli, kita menduga kita membuat hipotesis berdasarkan teori, otomatis profit tinggi. Tetapi ini kebalik, Pak. Semakin berumur si pembeli, profit kita malah semakin rendah. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini yang disebut dengan Pak, hasil saya kok tidak sesuai dengan teori, ya. Hasil saya kok tidak sesuai dengan teori. Nah, memang penyebabnya bisa banyak, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus cek lagi ada tidak error, human error. Jangan-jangan kamu pas nginput data keliru. Ya. Pas nginput data umur keliru, pas nginput data profit keliru. Nah, itu harus hati-hati menginputnya. Yang kedua, tahun amatan, teman-teman. Tahun amatan. Jangan-jangan teman-teman hanya mengamati spesifik tahun tertentu, periode tertentu, dan seterusnya. Jadi tahun amatannya itu kurang komprehensif gitu ya. Misalnya teman-teman hanya mengamati tahun 2020. Nah, teman-teman meneliti ya bagaimana hubungan X dan Y, tetapi teman-teman ternyata mengamatinya dengan data di tahun 2020. Nah, tahun 2020 itu adalah tahun COVID. Nah, pasti di situ banyak terjadi apa namanya itu keanehan-keanehan ya. Mungkin tidak akan sesuai dengan teori karena terjadi pandemi krisis yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh perusahaan-perusahaan. Atau kalau pengen aman ya tahunnya panjang. Misalnya teman-teman punya data tahun 2010 sampai 2019 ya. Oke, jadi teman-teman harus memperpanjang tahun amatan. Misalnya dari tahun 2010 sampai 2019. Ini adalah periode sebelum pandemi. Saya ingin memotret bagaimana pengaruh umur pembeli terhadap profit sebuah mobil, dealer mobil, tetapi di 10 tahun terakhir sebelum pandemi. Nah, itu bagus. Kalau cuma ambil di 2019, mungkin kurang panjang amatannya. Nah, kalau mengambil
mix kondisi kondisi sebelum pandemi, ada juga kondisi setelah pandemi. Jadi kondisi pandemi ini kan sebenarnya external shock kan. Kalau pengen aman ya mungkin teman-teman amati 50 tahun gitu kan. Sebelum nanti misalnya teman-teman meneliti di tahun 2030 gitu mungkin teman-teman tahu bahwa tahun 2020 itu mulai ada pandemi. Nah, supaya hasil saya amatannya lebih komprehensif, maka saya ingin meneliti jangan berhenti di tahun 2021-22. Lanjutkan sampai 2030 mulainya misalnya 2010. Jadi komprehensif gitu. Jadi komprehensif. Jadi bisa jadi yang tidak sesuai teori tadi, kok hubungannya harusnya positif, kok saya menemukan negatif, mungkin karena itu. Tahun amatan yang kurang, ada human error. Nah, terus, Pak, ini tahun amatan saya sudah panjang. Saya sudah cek tidak ada human error. Kok dugaan saya meleset, Pak? Tadinya kami menduga positif, kok ini malah terjadi negatif. Nah, bisa jadi, ini lagi-lagi teman-teman, hubungannya itu tidak linear begini teman-teman. Tapi hubungannya bisa jadi hiperbolik. Hiperbolik itu bagaimana? Bisa berbentuk seperti huruf N, bisa berbentuk seperti huruf U begini. Maksudnya bagaimana teman-teman? Maksudnya adalah pada titik tertentu hubungannya itu tidak dari mulai titik tertentu sampai titik tertentu hubungannya itu positif naik gini ya. Ya, kemudian setelah titik tertentu itu hubungannya jadi negatif, turun. Kok bisa? Ini berarti hubungannya sudah merupakan hubungan hiperbolik. Sudah bukan hubungan linier. Nah, contohnya apa? Oke, mari kita lihat pupuk dengan hasil panen. Kalau kita kasih pupuk 1 kilo, hasil panen naik. Kita kasih pupuk 2 kilo, hasil panen naik. Kita kasih pupuk 3 kilo, hasil panen naik. Kita kasih pupuk 10 kilo, hasil panen turun. Tanahnya rusak, tidak imbang antara pupuk dengan hasil saya tidak tahu ilmu pertanian, tapi intinya kalau semakin banyak atau godok gitu yang ngasih pupuknya ternyata hasil panennya malah turun. Artinya apa? Hubungannya itu ternyata hiperbolik. Nah, ini hati-hati. Teman-teman menduga, Pak, saya menduga, Pak, semakin banyak pupuk, semakin banyak hasil panen. Saya menduga hubungannya positif. Ya kan? Lupa kok saya nemukan negatif ya. Dikasih pupuk tambah banyak, kok ternyata hasil panennya turun. Nah, bisa jadi data yang teman-teman temukan itu data-data yang delalah pas turun tadi loh. Jadi ternyata teman-teman memotret, mendapatkan data yang hasil pupuknya itu 10 kilo, 20 kilo, 15 kilo, 17 kilo. Sehingga teman-teman menemukan hubungan negatif. Sementara itu, teman-teman tidak mendapatkan data di mana pupuknya itu hanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Jadi yang teman-teman potret itu sisi pas turunnya. Padahal harusnya itu hubungannya itu seperti ini. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Nah, kalau terjadi seperti itu, nanti memang teman-teman harus ekstra hati-hati. Teman-teman cek itu, hubungannya tadi. Kemudian teman-teman cek juga masalah human error tadi. Dan teman-teman juga bisa menjelaskannya dengan cara tadi apakah ini hubungannya tidak sesimpel itu, tidak sesimpel linear, tetapi terjadinya hiperbolik ya, hiperbolik relationship ya. Mungkin dari saya itu ya untuk pelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Jadi teman-teman yang ingin kita sampaikan di sini adalah kenali datamu. Kenali datamu. Datamu itu ngelompok di mana? Ya. Jangan-jangan Pak, saya sudah memotret data Pak, data pupuk Pak. Ini saya kasih contoh aja. Tapi data yang kamu potret ternyata ngelompoknya di yang tadi 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Yang nanti kalau kita hubungkan antara X-nya adalah jumlah pupuk dengan jumlah panen, itu ternyata malah negatif, turun gini. Ya kan? Kenali datamu ya. Min-nya, standard deviation-nya dikenali. Oke. Mohon maaf ada gangguan dua anak. Oke, jadi kenali datamu, ya, Q1-nya, mediannya, min-nya, standard deviation-nya itu dikenali. Nah, kemudian untuk bisa memprediksi hubungan tadi positif apa negatif tadi, kita akan lebih enak.
Ya, kan lebih enak. Nah, Pak, ini teorinya positif kok saya menemukan negatif. Nah, kembali tadi kenali data dan seterusnya. Oke. Saya kira nanti teman-teman akan bisa menemukan banyak sekali topik yang intinya itu hanya satu. Ini nanti X dan Y-nya nanti positif atau negatif ya. Ya, positif. Semakin tinggi CSR yang dikeluarkan perusahaan, harga sahamnya bagaimana ya? Apakah positif atau negatif? Ya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, contohnya seperti itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan, kalau ingin diskusi. Sambil saya foto ya, monggo dinyalakan.